Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nabila Lestari Sada dengan NIM 20070250033. Di sini saya dari kelas 5A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang neraca pembayaran, lalu ada kurs valuta asing dan kegiatan perekonomian terbuka. Pembahasan pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang neraca pembayaran. Apa sih itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran merupakan suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi, perdagangan, ekspor maupun impor, dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Untuk neraca pembayaran sendiri memiliki kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama, neraca berjalan, yang kedua neraca modal, yang ketiga ada cadangan valuta asing. Komponen yang pertama yang akan kita bahas yaitu pada neraca berjalan terdiri 3 komponen. Yang pertama, nilai ekspor dan impor barang tampak, di mana transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, lalu ada barang-barang sektor pertambangan. Yang kedua, ada nilai ekspor dan impor barang tak tampak, di mana transaksi ini meliputi pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang tampak di ekspor maupun impor, lalu ada belanja para pelancong, lalu ada pendapatan investasi yang meliputi keuntungan, bunga terhadap modal yang diinvestasikan dan didividenkan. Lalu yang ketiga ada pembayaran pindahan neto ke luar negeri, di mana pembiayaan pemindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang maupun jasa. Untuk contoh pembayaran pindahan neto ke luar negeri ini yaitu seperti kayak orang tua mengirimkan uang ke anaknya yang sedang bersekolah di luar negeri. Lalu untuk komponen yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang neraca modal, yang dimana ada 2 komponen. Yang pertama yaitu ada aliran modal jangka panjang, yang dimana aliran modal jangka panjang ini memiliki 2 jenis aliran modal, yaitu yang pertama aliran modal resmi, di mana pinjaman dan pembayaran di antara badan-badan pemerintah di suatu negara dengan negara lain. Yang kedua ada investasi langsung oleh pihak swasta, di mana penanaman modal langsung yaitu investasi berupa mendirikan perusahaan, terutama perindustrian. Yang kedua, ada aliran modal keuangan swasta, di mana aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali pada valuta asalnya atau valuta lainnya. Aliran keuangan ini sering disebut dengan hard money, yang dimana dana tersebut didapatkan dari dana mengalir dari suatu negara ke negara lain dengan mudah dalam waktu yang cepat. Untuk komponen yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang cadangan valuta asing, yang dimana aliran pembayaran ini dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi. Perbedaan tersebut disebut neraca keseluruhan, di mana apabila neraca keseluruhan bernilai positif, artinya aliran pembayaran dan investasi ke suatu negara melebihi aliran yang sama ke negara-negara lainnya, maupun sebaliknya, nilai negatif menggambarkan bahwa aliran keluar melebihi aliran yang masuk. Oke, selanjutnya untuk pembahasan kedua yaitu tentang kurs valuta asing. Apa sih itu kurs valuta asing? Valuta asing atau yang biasa kita sebut falas merupakan suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang untuk suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain atau jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah untuk meroleh 1 unit mata uang asing. Sebagai contoh, yang dimana untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat dibutuhkan 13.000 rupiah uang Indonesia. Selanjutnya penentuan kurs mata uang asing, yang dimana ditentukan oleh 2 ketentuan. Yang pertama berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Yang kedua ada berdasarkan ditentukan oleh pemerintah. Untuk penentuan kurs dalam pasar bebas, sebagai contoh sederhana saja, mengapa sih penduduk di suatu negara meminta mata uang asing? Seperti misalnya mata uang yen pada negara Jepang, di mana uang tersebut ini memungkinkan untuk membeli barang-barang dari negara Jepang. Mengapa sih mereka ingin membeli barang dari Jepang? Karena alasan yang penting yaitu untuk membeli barang yang ingin diimpor dari Jepang lebih murah dari yang diproduksikan di dalam negeri.
Lalu di sini ada permintaan uang asing dalam pasar bebas, yang dimana kurs pertukaran valuta asing merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksikan di dalam negeri. Lalu, semakin tingginya harga dolar Amerika Serikat, semakin sedikit permintaan terhadap mata uang tersebut. Dan jika semakin rendah harga dolar Amerika Serikat, semakin banyak permintaan terhadap mata uang tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak uang domestik IDR dibutuhkan terhadap mata uang asing, dapat dikatakan nilai tukar uang domestik IDR menurun terhadap mata uang asing. Selanjutnya yaitu penawaran uang asing dalam pasar bebas. Sederhana saja nih contohnya, bagaimana sih sikap orang-orang Amerika Serikat dalam menawarkan dolar mereka kepada orang-orang Jepang, yang dimana penduduk Amerika tersebut akan menukarkan dolarnya kepada yen negara Jepang karena mereka ingin memperoleh barang-barang dari Jepang. Semakin banyak yen yang mereka peroleh dari menukarkan setiap unit mata uang Amerika Serikat, semakin murah harga-harga barang Jepang apabila dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, harga dolar yang tinggi akan menambah permintaan terhadap barang-barang Jepang dan selanjutnya menambah penawaran dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah, yang dimana tujuan pemerintah campur tangan dalam menentukan kurs valuta asing adalah memastikan kurs yang wujud tidak akan menimbulkan efek buruk terhadap perekonomian. Lalu kurs pertukaran yang ditetapkan pemerintah berbeda dengan yang ditentukan oleh pasar bebas. Perbedaannya tergantung pada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan pemerintah dalam menstabilkan dan mengembangkan perekonomian. Jadi, untuk pembahasan kedua yang terakhir ini, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing ini? Jadi, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing ini terdiri dari 5 faktor. Yang pertama, faktor perubahan dalam cita rasa masyarakat atau selera. Yang kedua, perubahan harga barang ekspor dan impor. Yang ketiga, ada kenaikan harga umum atau inflasi. Yang keempat, ada perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Yang kelima, ada pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kegiatan perekonomian terbuka. Kegiatan perekonomian terbuka ini yang pertama yaitu dengan kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka, yang dimana perekonomian menghadapi masalah pengangguran, lalu ada menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Lalu selanjutnya ada perekonomian menghadapi pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Selanjutnya di sini kebijakan memindahkan perbelanjaan. Langkah-langkah yang pertama yaitu pertama, mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri seperti melakukan pembatasan impor. Lalu yang kedua, menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Yang ketiga itu mengurangi nilai mata uang atau devaluasi. Langkah yang kedua yaitu langkah menambah impor sehingga menambah permintaan valuta asing, yang dimana memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambah kegiatan produksi ekspor. Kedua yaitu mewujudkan stabilan upah dan harga. Yang ketiga ada menurunkan nilai valuta. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan pengurangan perbelanjaan. Kebijakan ini yang dimana artinya merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kurangnya dalam neraca pembayaran dengan mengurangi perbelanjaan agregat dan kegiatan perekonomian, yang dimana kebijakan mengurangi perbelanjaan ini dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menaikkan pajak pendapatan, yang kedua menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang, yang ketiga dan mengurangi pengeluaran permintaan uang. Oke, cukup sekian penjelasan materi tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.